Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa faddalal ulama biqomatil hujjatiddin wa akramal awliya biduhuril karamatil khawariqil lati hiya min mujizati sayyidil mursalin wa khassa man syaa min atba'i millatihi birruqiyyi ila darajatil arifin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad syajarati asli nuraniyah wa lamatil qablatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa ashrafi suratil jismaniyah wa ma'dinil asrarir rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wa bahjatis saniyah wa rutbatil aliyah man darajatin nabiyyuna tahta liwaihi fahum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumin tabathu man afnaita wa sallim tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami li khamsatul biha awal wabail hakima al-Mustafa wal Murtada wa nahuma wa Fatima ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
Kemarin hari Kamis kemarin sholat asar datang di syarong yang kurang baik untuk alam khusus yang di Selat Sunda dan Jawa. Asar kemarin sholat, kemudian saya sepintas melihat dari laut Kidul, Tasik, Cipatujah. Saya melihat sepintas di kiri itu ikan-ikan dari dasar laut
naik semua. Setelah beres zikir, selesai keluar, kemudian nyari anak-anak, nanti ngecek barangkali ada berita. Ternyata iya, di jam itu laut naik ke darat. Setelah salawat, ya saya munajat kepada Allah, semoga Allah mengizinkan Rasulullah mengizinkan merestui atau mengutus seseorang yang punya kemampuan diberi sirkudroh oleh Allah, karamat besar untuk menjaga daratan ini. Laut naik beberapa jam, gak panik, bunda sampai malam Jumat ya rasa goncang gitu. Alhamdulillah tidak ada apa-apanya. Di beberapa titik ada gempa kecil. Ini di Home 1 ini dari awal bisa ya sampai ini sejarah ya mesti kita ingat. Sejarah mesti kita ingat karena sejarah itu syajarah. Sejarah itu syajarah mubarakah. Kita mesti ingat sejarah diri kita, sejarah alam ini. Sejarah itu adalah syajarah. Yang mengetahui sejarah ya berkah, itu syajarah mubarakah. Sejarah pohon ilmu, pohon wawasan, pohon rasa, pohon penemuan yang memberkahkan. Dulu saja di zaman Nabiullah Nuh kan Allah kasih ujian, cobaan yang besar, hujan sampai dengan hujan itu banjir menenggelamkan alam semesta. Hanya kemudian orang-orang dan hayawan yang selamat itu yang naik ke perahunya Nabiullah Nuh alaihissalam. Tapi perahu yang sudah naik orang-orang hayawan, perahu ini kendala, perahunya nggak berjalan. Kemudian memohon kepada Allah dan Nabiullah Nuh mendapatkan ilham melalui malaikat Jibril supaya 5 nama orang ini ditulis di kapal itu, yaitu nama kanjeng Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW, nama sepupunya sekaligus mantunya yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian nama putrinya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, dan kemudian nama cucunya Sayyidina Hasan dan Husain dituliskan di kapal itu. Maka kemudian selamatlah sampai terus bergenerasi lagi sampai sekarang. Berarti kita itu anak cucunya orang yang diselamatkan oleh Nabiullah Nuh alaihissalam ketika itu. Yang padahal ini 5 nama ini masih jauh, belum turun. Kanjeng Nabi masih jauh, masih beribu-ribu tahun, tapi Allah sudah menyuruh keramatkan nama ini, agungkan nama ini. Nah di sini alhamdulillah dipegang erat di Home 1 itu. Lihom satun putih biha harun wabah ilhatimah al-Mustafa, itu Sayyidina Rasulullah, wal murtadha Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wa banahuma, dan kedua putranya Sayyidina Ali yaitu Sayyidina Hasan
dan Sayyidina Husain, wa Fatimah dan istrinya yaitu putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Ini tawasul ya, tawasul. Bencana, ujian, ya bencana, ujian besar saja alam, kemudian Allah selamatkan, apalagi ujian-ujian kecil. Diudak-udak gitu ku eta nagih utang. Macam yang satu tawasul. Tawasul Kanjeng Nabi, tawasul Sayyidina Ali, tawasul Sayyidatuna Fatimah, tawasul Sayyidina Hasan, tawasul Sayyidina Husain. Kantor, aduh bangkrut ya kantor, deui atuh. Bangkrut deui atuh tawasul. Alhamdulillah derek bangkrut tentu lulus. Ya seperti kemarin wabah mendunia, ujian besar-besaran sampai seantero jagat bumi, sawajhil ardi gitu, eta corona tak pernah libur dari sejak dulu. Itu yang namanya tawaf itu nggak ada libur. Libur. Kemarin sampai libur tawaf. Tawaf libur, Jumatan libur, Nanang libur, kan dahar aja libur. Iya libur, alhamdulillah. Kemudian bisa beranjak membaik sampai tawaf deui. Karena kekuatan alam semesta ieu tina nu salat sareng tina nu tawaf. Wujud sukma ini menyatu dengan alam ini. Wujud ini semakin banyak yang sholat ya semakin bagus alamnya, semakin tenang hatinya orang kan semakin bagus. Semakin orang alamnya semakin buruk, sukmanya nggak beraturan, akhirnya goncang. Lawan ribut baik kalau bang gempa. Ayeuna geura ribut bae, kiai jeung kiai, ulama jeung ulama. Jeung pejabat ribut, ujian gitu. Biasanya ditandai dengan gerhana baik gerhana bulan maupun matahari terjadi. Ya satu sebetulnya, semuanya satu. Dan untuk pergerakannya yaitu tawaf. Putaran itu planet-planet itu diputarkan dengan khalifahnya muka bumi yaitu manusia yang tawaf. Jadi lamun saya mangku alam dunia ya tawaf gitu. Minggu sekali atuh tawaf. Makanya nggak berhenti. Kemarin kok berhenti alam dunia nggak kiamat. Ada seseorang yang memang bisa ngabadalan tawaf di sana, alhamdulillah. Tawaf walaupun nggak beribu-ribu orang, ada seseorang yang masih tawaf. Kalau untuk umum ya libur, alhamdulillah. Itu bangkrut alhamdulillah. Iya, pahami kejadian-kejadian, pahami keadaan, semuanya kok oleh Allah. Allah menciptakan ini itu karena Allah amat sangat menyayangi kita. Allah ciptakan penyakit di wujud fisik kita karena Allah sangat menyayangi kita. Biar kita ingat ini fisik milik Allah. Dan ini hanya adalah wadah bumi kita, bukan jati diri kitanya. Betul kita tapi dohirnya gitu ya.
wadahnya, pakaiannya, hanya pakaiannya saja. Seperti kemarin ngaji itu di hikam ada keterangan an-naimu wa in tanawa'at madhahiruhu innama huwa liwujudi syuhudihi wa iktirabihi. Bisanya nikmat, bisanya bahagia itu karena kita tauhidnya tuh bagus, liwujudi syuhudihi wa iktirabihi. Batinnya ingat Allah terus, zikir, syariat dijalankan, hatinya zikir, kemudian buah samroh dari zikir syariat, zikir kemudian batin salawat itu ada syuhud, liwujudi syuhudihi wa iktirabi, ngarasakeun Allah teh aya, Allah teh maha caket. Ketika seperti itu hati, maka kenikmatan terkucur besar. Itu nikmat, itu adalah sumbernya. Jadi untuk menggapai kenikmatan dohir dan batin, tingkatkan itunya. Bukan tak boleh meningkatkan kerja keras, wujud fisik atau amal. Ya wirid ya cara supaya usaha maju ku wirid bajaroba, yang pada tujuan wirid itu biar hatinya tenang, terang. Kalau dengan suhud mah ya emangnya itu yang Allah inginkan. Apapun itu bacaannya, maksudnya diwirid supaya hati nacaan. Mun hati nacaan remen loba, ingat na eling na ka Allah, terus naik sampai gaduh dikir segala musyahadah itu merasakan Allah maha dekat, maha ada, maha meliputi. Itu musyahadah, bukan terlihat jirim Allah. Itu salah, orang bodoh. Maha meliputi, rasa oleh hati, itu syuhud namanya. Syuhud itu, musyahadah itu bahasa Arabnya syahadah. Kalau bahasa kitanya rasa, terasa oleh batin. Itu bahasa kita, tapi kalau ditelaah hurufnya rasa itu ro, amjah alif, sin kecil, ro, sun. Kalau bahasa Arabnya ro, sun itu puncak kepala. Nah, itu syuhud kalau bahasa Arabnya syahadah. Tasyahud, syuhud, orangnya musyahadah. Syahid, menyaksikan, merasakan. Menyaksikan itu bukan melihat oleh mata, merasakan Allah itu maha dekat, maha melihat, maha mendengar. Ketika melihat, dirinya melihat, merasakan Allah yang maha melihat. Itu namanya menyaksikan Allah maha melihat. Mengetahui dan kemudian sedikit-sedikit merasakan ketika dirinya melihat ini, merasakan dirinya ini lagi diajak melihat oleh Allah yang maha melihat. Karena melihatnya kita itu dengan penglihatan Allah. Bagaimana mungkin kita bisa sembunyi dari Allah? Orang kita melihatnya dengan penglihatan Allah. Ketika mendengar, mengetahui, kita itu mendengar itu dengan pendengaran Allah. Mengetahui dan kemudian syariatnya bagus, amalnya bagus, terus sampai jadi nur ke hatinya, terang hatinya, syuhud, musyahadah, menyaksikan, sampai menyaksikan itu merasakan, mendengarnya itu dengan pendengaran Allah, merasa mendengarnya itu dengan pendengaran Allah.
diajak mendengar oleh Allah. Itu ini yang begini namanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allahnya itu sudah bersama kita. Kita tuh oleh Allah. Kita itu bersama Allah. Minta ya sama Allah. Allahnya sudah bersama kita. Awal-awal tahu kita itu gerak itu dengan geraknya Allah. Gerak kicep, gerak tangan, gerak kaki, gerak nanaon. Tahu dulu dan kemudian terus dikerjakan salawatnya terus, hatinya semakin jernih, bersih itu bukan hanya dari dosa, dari selain Allah. Jernih gitu. Kurang mati ya dosa, bis bersih tidak dosa. Tapi ada ingat kene, iya itu ingat kene. Urang mah tara maling tara naon. Urang mah tara nipu batur. Iya, enggak maling uang, tapi suka curi pandang. Itu nyuri sama. Emang maling duit baik. Enggak, saya mah bersih, enggak pernah nipu, pernah nyuri. Nyuri mata tuh dari pandang. Nyuri. Mestinya dibersihkannya bagaimana itu kalau nyuri pandang begitu? Dikembalikan lagi ke Allah. Tobat namanya. Karena itu yang kita curi pandang-pandang itu milik Allah. Kita melihat tanpa merasakan, ini Allah yang melihat, berarti ini kita curi penglihatan Allah. Kita mendengar tanpa merasakan, ini pendengaran Allah. Ini kita curi. Kita motoran itu dengan titik-titik noda itu, maka mengotori hati, akhirnya terhijab. Makin kehalangan dengan hijab, maka banyak panggilan dari Allah. Apa itu panggilan dari Allah? Kesulitan. Panggilan itu ada panggilan untuk datang ke Allah, ada panggilan dijemput oleh Allah. Panggilan, yaitu panggilan ada kita sholat. Dohirnya sholat juga batinnya sholat. Yang gak mau nanti dipanggil dengan kesulitan, dengan permasalahan, dengan penyakit yang hese. Saya tepat konten, tepat waktu sholat. Sholat berkat sabelah, awak ngumpul, cuman badannya yang sholat seperti capung mandi, karena sholatnya sholat kewajiban, belum merasa butuh. Sholat ini ke Allah, buat dirinya semakin bersih, semakin merasakan Allah yang maha baik. Gitu. Satu lagi contohnya, kalau ngomong berbicara, awal-awal tahu kita bisa ngomong, berbicara atau menyaksikan yang berbicara manusia atau hayawan berkomunikasi dengan suaranya atau geraknya istarohnya, itu adalah al-kalamnya Allah, bicaranya Allah. Dan terus meningkat wawasannya itu sampai menjadi syuhud, merasakan. Musyahadah teh ngerasakeun. Nah, kalau sudah syuhud itu makomnya naik, ruhaninya naik, meningkat. Sifat-sifat Kanjeng Nabi yang ada di dirinya meningkat. Dari awalnya hanya sekadar wujud Muhammad, naik jadi kebatinnya, ruhaninya sempurna, naik ke keahmadannya
Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ahmad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baru agamanya itu berfungsi betul. Dan masa iya agama buat Allah, agama itu adalah cara dari Allah biar kita bisa balik lagi ke alamnya, ke alam dari mana asal kita datang. Ya, orang sarola tajam balik lanjang baliknya naon. Itu kan Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka. Itu mah ningsih-ningsiheunan jeung abibita supaya naik balik. Iming-iming supaya nyamper. Kata ibu-ibu anaknya belum pulang, aya dileuweung, tong balik ka dieu, embung, ieu jadi bere. Nah, gitu. Balik ka dieu, embung, jemput. Bung balik bae. Berbau kotoran, pandian, segala macam. Iya. Yang meningkatnya syariatnya laksanakan terus. Ngaji terus fikihnya benerkeun, akidahna benerkeun, juga carilah guru yang bisa membawa kita kembali kita ke kesadaran yang tinggi, kesadaran ruhani, yaitu syuhud. Seperti Tuanku Syabul Qadir menyampaikan, guru itu ada dua. Satu, guru ilmu, alama yu'alimu ta'liman, mu'alim, ustaz, kiai, ajengan. Nah, itu guru ilmu. Guru yang kedua, lakona yulakinu talkinan, guru ruh. Sehingga ada istilah laisal yatimu man mata waliduhu, lakinal yatimu man lam yakun syekhon murabbi. Yatim sesungguhnya bukan orang yang meninggal bapaknya, ayahnya, tapi yatim yang secara hakikatnya orang yang belum punya guru ruhani. Rona can anu ngasuh, ndogna can anu nganggremang. Ngajilah kemana-mana, bergurulah kemana-mana, tapi ingat mesti punya guru ruh. Karena kita semua ini walaupun dijalankan agamanya, maka hanya secara syariat saja. Kalau jalan itu jalan bawah, jalan umum, jalan lambat, takkan bisa sampai tujuan. Sedangkan tujuan kita itu dengan agama ini kita pulang sebelum kontrak fisiknya habis. Setelah dia ajal datang, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Malaikat Jibril datang, malah yang bisa nolak. Tidak bisa pesen lah yang dipercepat daya, tidak bisa oke. Ketahuilah meninggal itu bukan pulang. Meninggal itu bukan pulang. Ketahuilah, yang sudah tahu ingatkan deui, sadarkan deui. Kalau pemahamannya yang masih meninggal itu pulang, mohon direvisi, mohon diganti. Meninggal mah bukan pulang. Jaga hirupna sehat di alam dunia. Maka kemudian dibawa diamankan di alam barzakh, alam kubur, alam barzakh, karantina, nangguan kiamat jadi hisab. Maka kemudian ayat azab kubur, siksa kubur, dan nikmat kubur. Ya itu tergantung kita yang berupaya apa enggak untuk melakukan
pulang yang upayanya kuat, bagus, sesuai dengan aturan, ya nanti di alam barzahnya kalau tahanan istilah dunia itu tahanan VIP, apalagi anak-anaknya nganteran, ngadiahan, ngaulikeun segala macam. Bahagia. Jadi nanggon kiamatnya dia atau. Terus bagaimana orang yang sudah pulang jauh sebelum wafatnya? Orang yang sudah pulang jauh sebelum wafatnya nanti bagaimana? Ya sudah, enggak dia ditahan ya enggak. Terus kumaha itu ayat Al-Qur'annya balaya. Bebas nah. Enggak ada tahanan sehingga bisa menolong orang-orang yang masih hidup gitu. Walaupun kemudian sampai habis ajalnya. Lagi hidupnya bisa hubungan, turun naik ke langit hubungan, sama wujud-wujud yang lain bisa juga hubungan. Setelah wafatnya pun ya apalagi lebih bebas karena sudah tidak terbatas dengan wujudnya. Nah, hubungan. Itulah kita sebetulnya sejatinya seperti itu. Itulah agama tuh buat itu. Kalau bukan buat itu buat apa? Masa agama main-main? Semuanya mesti pulang. Bukan ajengan saja, bukan kiai saja pulang, bukan santri saja. Semuanya mesti pulang dengan apa? Dengan agama yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mundutan apa nabi ya? Cancing baik. Apa teka hati? Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya jangan lupa kita itu ruh. Jangan lupa kita itu ruh. Ruh kita dilapisi gaib dunianya yaitu sukma, dan kemudian dilapisi dengan wujud fisik ini. Kalau saya mengistilahkan wujud fisik ini adalah hutan belantara, dan sukma kita itu adalah gua, kitanya tidur di dalam gua itu. Seperti hadis an-nasu kulluha niyamun, semua manusia itu sebetulnya tidur rohani. Nanti bangun-bangun ketika sakarat, kecuali ada yang membangunkan. Ada utusannya, utusan menerobos ke hutan dan menerobos ke dalam gua, membangunkan kita yang tidur. Bangun, dibangunkan, dan kemudian diajak keluar dari gua dan keluar dari hutan belantara badan ini. Ya, saya mengingatkan ini akan diulang lagi. Mungkin hanya ini saya yang disampaikan, tak banyak ngajak pulang, cuma ngajak pulang lagi. Ya wawasan nanti yang disampaikan ya tentang sekeliling pulang saja, mengingatkan jati diri kita, sejarah kita, yaitu adalah syajarah. Sejarah kita itu adalah ruh yang diciptakan dari Nur Muhammad, nurnya Sayyidina Mahmud Sallallahu Alaihi Wasallam di alamnya tauhid, diturunkan ke Jabarut, diturunkan ke Malakut, dan kemudian summa radadnahu asfala safilin, diturunkan ke alam terendah ini. Kita jadi khalifah di muka bumi ini, dan dengan agama seperti kita sudah bersumpah berjanji kepada Allah akan kembali segera. Qalu bala syahidna. Nah, tapi kita lupa, kita ingkar. Ayolah kita mengingat itu lagi, jati diri kita, ingat sejarah. Itu adalah syajarah, pohon. Ingat itu maka berkah. Melakukan amalan-amalan yang lain supaya Allah berkahkan. Ingat ini yang paling inti, akan Allah berkahkan. Sejarah itu syajarah, berkah. Syajarah mubarakah. Pahami, ketahui, dan lakukan kebaikan terus.
tambah berkah, ruhaninya sukses pulang, selamat, salamun qaulan mir rabbir rahim. Puncak salamun qaulan mir rabbir rahim adalah bisa pulang, ruhnya selamat pulang sebelum ajal datang. Itu namanya selamat. Jangan selamat namanya saja. Selamat ruhnya pulang, kemudian selamat akidahnya, selamat terus kehormatan di bumi ini selamat. Apa-apa zahirnya selamat, hidupnya selamat. Selamat. Yang terpenting, yang paling penting selamat diri kitanya. Salamun qaulan mir rabbir rahim, ruhnya bisa pulang jauh sebelum ajal datang. Semoga yang hadir semua ini bisa pulang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan syafaatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan karamatnya wali-wali, guru-guru, wabil khusus dengan karomahnya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Kita semua selamat bisa pulang. Nanti tahu pulang, kita akan tahu setelah pulangnya sudah lama, sudah dewasa, wujudnya hidup bersama-sama keluarga, bersama tetangga, ruhnya sudah pulang. Akan tahu persisnya kalau kitanya sudah pulangnya lama, sudah jadi penduduk di alam itu, maka kita mengenal diri kita, juga mengenal yang lain. Ya cukup. Kita mulai zikir sama-sama, zikir la ilaha illallah, ikuti sama-sama. Matanya dipejamkan, kalau pegel buka. Zikirnya yang keras dihentakkan. Punya wudu dikentaklah. La ilallah, la ilallah. Ingat ini kita lagi sama-sama. Wujudnya saja yang beda. Menyatu. Jadi sama menyatu sama-sama, seperti lidi kalau menyatu nyakunya cepat kalau bareng. Iya, jadi dikir, ikut, lepas. Ini bukan diri, ini lagi bersama. Laut besar dikir gitu. Ruhaninya itu. Perkembangannya nanti cepat. Yang penyakit hatena loba kayak gosok na tere. Kagosok na tere. Komo boke-boke mah kata raja. Iya, yang apa? Cenah disebutkan kababinya itu komo. Kalau batin aja sembuh apa urusan, apalagi urusan dohir. Kalau batin saja geser apalagi urusan dohir, pasti akan setara geser itu. Pasti ke bawah. Semakin baik batin kita akan semakin membaik urusan dohir kita. Karena apa? Karena urusan dohir itu Allah ciptakan kurang bagus itu karena kurang bagus di batin kita. Iya. Al-dohir tadulu ala batin. Perbaikilah batin kita. Segeralah menghadap ke Allah yang Maha Dekat. Segeralah melangkah pulang untuk bahagia abadi. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahi jami'a silsilatil qadiri
Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani wa Sayyidi Syekh Qasim Junaidi al-Baghdadi wa Sayyidi Syekh Ahmad bin Syambas bin Abdul Ghaffar Sayyidi Syekh Talha bin Tawali wa Sayyidi Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad wa Sayyidina Mukarram Sayyidi Syekh Mansur bin Wafat Jalali bin وصولهم وفروعهم ومشايخهم وعليهم 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 ولسلسلة وخدمهم أعاذ الله علينا من بركاتهم وكراماتهم وبركاتهم وسرهم له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
Al-Ghafur Ar-Rahim. Astaghfirullah. Al-Ghafur Ar-Rahim. Astaghfirullah. Al-Ghafur Ar-Rahim. Astaghfirullah. Al-Ghafur Ar-Rahim. Astaghfirullah. As